Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyil karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, hadirin jamaah rahimakumullah, kembali pada malam ini kita dapat bersama-sama melaksanakan ibadah sholat maghrib berjamaah, dan kita lanjutkan dengan kajian taklim yang secara rutin kita laksanakan pada setiap malam Kamis ini. Walaupun dalam beberapa minggu terakhir ini hampir setiap maghrib kita diguyur hujan, mudah-mudahan akan menjadi rahmat bagi kita semuanya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas teladan contohnya yang diberikan kepada kita semua untuk menapaki hidup dan kehidupan yang benar sesuai dengan yang diharapkan oleh ilmu, yang diharapkan oleh nilai-nilai ajaran Islam. Baik hadirin rahimakumullah, ada hal-hal yang harus atau wajib kita lakukan dan sifatnya harus disegerakan gitu, tidak ditunda. Dalam bahasa Arabnya disebut dengan takjil gitu. Ya, walaupun istilah takjil ketika diserap dalam bahasa Indonesia beda lagi artinya di Indonesia. Biasanya istilah takjil muncul di bulan Ramadan. Apa artinya takjil? Kalau bahasa kita, jadi takjil teh karena jenis-jenis makanan pembuka gitu. Matak di warung sok aya tulisan menjual aneka takjil. Nu di calana teh naon? Kolak, cireng gitu kan, bala-bala, mie leor dan teman-temannya gitu. Ya. Dan dalam bahasa Indonesia itu disebutnya takjil gitu. Padahal kalau makna sesungguhnya takjil itu bukan jenis makan, tapi kita bersifat apa? Menyegerakan gitu. Bersifat menyegerakan, itu takjil namanya. Ada memang istilah-istilah dari bahasa Arab yang diserap oleh bahasa Indonesia yang maknanya jauh berbeda dengan mana aslinya gitu. Ya seperti tadi kan takjil jauh artinya dari menyegerakan dengan bala-bala kan gitu. Jauh. Artinya menyegerakan diganti dengan kolak gitu. Jauh artinya.
Atau mungkin istilah lain dalam bahasa Indonesia, misalkan almarhum. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia almarhum apa? Orang yang sudah meninggal, gitu kan? Sahawe orang yang meninggal disebut apa? Almarhum. Almarhum Brigadir Joshua, gitu kan? Padahal arti almarhum sebetulnya apa? Yang dirahmati Allah, yang dicintai Allah, gitu. Dan kita yang masih hidup tidak tahu apakah yang meninggal itu dirahmati Allah, dicintai oleh Allah ataukah tidak. Nah, jika kita kalau menyematan kata almarhum, nah itu memang seakan-akan sudah memastikan itu sudah dirahmati oleh Allah. Masih mendingan dialamatkan kepada umat Islam. Ya, ini almarhum dialamatkan kepada yang lain, gitu kan? Nah, ini rancu, gitu kan? Ya, kalaupun mau doa, berarti kan rahimahullah. Mudah-mudahan dirahmati oleh Allah, gitu kan? Tuh istilah apa? Ada lagi istilah makom. Di sekitar Ka'bah ada yang disebut dengan makom Ibrahim. Di bahasa Indonesia kan jadi makam. Makam teh diartikan apa? Kuburan, gitu. Maka ada orang yang memahami disebut makom Ibrahim teh kuburan Nabi Ibrahim, gitu. Bukan. Ya. Makom itu artinya tempat jejak kaki, gitu. Ya, itu makom. Ya. Jadi kalau disebut makom Ibrahim, berarti dulu Nabi Ibrahim itu pernah menjejakkan kakinya di sana, gitu. Dari kuburan nama Ibrahim di mana? Di Palestina. Ya. Di Palestina kuburan nama, gitu. Nah, di urang mah disebut makom teh diartikan apa? Kuburan. Itu juga tidak pas dengan istilah yang aslinya, gitu. Nah, jangankan dalam serapan bahasa Arab, dalam bahasa Indonesia sendiri ada banyak kadangkala kerancuan. Ya, misalkan dalam bahasa Indonesia kita sering istilah acuh, misalkan. Acuh itu artinya apa? Urang makan diacuhkeun ku si eta amek, dicuekeun acuh teh. Padahal acuh dalam bahasa Indonesia maksudnya apa? Diperhatikan, ya. Ada perhatian ke kita, itu acuh namanya, gitu. Lamun diantepkeun berarti apa? Tak acuh, gitu kan. Nah, ini kayak tong boroning tina bahasa Arab, tina bahasa Indonesia sendiri kadang-kala orang tibalik, gitu, ya. Maksud nama diperhatikan, gitu, tapi kita memahaminya tidak diperhatikan, ya. Jadi acuh teh dalam bahasa orang jadi cuek, gitu, dicuekkeun, gitu, diacuhkeun. Padahal sebetulnya diacuhkeun teh diperhatikan, gitu. Ya. Ada lagi misalkan kita sering mendengar istilah bahasa diam tak bergeming. Apa maksudnya diam tak bergeming? Cicing tegerakan, gitu, diam tak bergeming. Padahal arti geming itu apa? Arti geming itu diam. Jadi lamun diam tak bergeming, diam tak diam, gitu. Aneh deui, gitu. Itulah bahasa di kita seperti itu. Komo tina bahasa serapan. Dari bahasa sendiri kadangkala kita
kurang pas gitu dalam menggunakan kalimatnya gitu. Jadi pelajaran bahasa Indonesia. Ayat deui misalkan gini, absensi kehadiran pengajian. Ada disebut absen teh naon? Tidak hadir gitu. Disebut absen teh tidak ada, tidak hadir gitu. Absensi kehadiran itu nyambung. Oh, enggak tidak hadir tapi hadir gitu. Pamibara dianggap berarti dihilangkan absenna berarti kehadiran peserta pengajian gitu ya. Nah, ini contoh-contoh lah. Banyak nanti ada contoh-contoh yang kalau kita telusuri jadi salah kaprah gitu ya. Nah, termasuk kita memahami tadi istilah apa? Takjil. Jadi takjil itu artinya apa? Menyegerakan, bersegera, tidak menunda, itu takjil. Nah, ternyata hadirin sekalian, ada banyak takjil yang harus kita lakukan. Berarti ada banyak takjil yang wajib kita lakukan. Di antaranya apa? At-ta'jilu fil khairat, menyegerakan segala macam bentuk kebaikan. Itu diharuskan oleh Islam. Jadi menyegerakan segala bentuk kebaikan. At-ta'jilu fil khairat. Nah, Islam memerintahkan kepada kita kebaikan apapun yang bisa dilakukan oleh kita itu tidak boleh ditunda ya. Tidak boleh ditunda. Kalau dalam surat Ali Imran surat yang ketiga ayat 114 Allah sampaikan, yu'minuna billahi wal yaumil akhir wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Nah, ini perintahnya. Wa yusari'una fil khairat wa ulaika minas solihin. Jadi penekanannya wa yusari'una fil khairat, dan bersegeralah untuk mengerjakan segala macam kebaikan. Nah, jadi terhadap segala macam kebaikan apapun, nah ini sifatnya harus segera kita lakukan. Jangan sampai ditunda. Dan kebaikan itu terbentang luas, banyak sekali yang bisa kita lakukan. Ya, kalau sifatnya kebaikan, nah ini bisa ya terhadap sesama manusia, bisa terhadap alam, bisa terhadap hewan, itu kebaikan. Kita punya rizki mau sodakoh gitu, tapi kita menunda-nunda, akhirnya uang untuk sodakoh terpakai gitu. Jadi sodakoh nah bisnis seperti itu gitu. Jadi kebaikan itu tidak boleh ditunda. Kita ketika jalan di tengah jalan ada paku, ada beling, ada batu, itu kebaikan yang harus kita lakukan. Apa? Ambil pinggirkan, jangan sampai ada orang nanti yang celaka nginjak paku, nginjak beling gitu. Nah, jadi yang namanya kebaikan berbagai macam bentuk, dari yang mulai mungkin kita lihat tesabaraha gitu ya. Ini tetap harus dilakukan oleh kita. Dan Nabi sangat menyukai ya, apapun kebaikan yang dilakukan oleh kita. Ya, yang sifatnya kebaikan, ya ini berarti harus, kalau dalam ayat tadi sebutnya yusari'una fil khairat ya, atau at-ta'jilu fil khairat. Jadi takjil
terhadap segala kebaikan. Ya. Artinya kita menyegerakan. Dan ada banyak nanti orang-orang yang justru menunda-nunda kebaikan. Ya. Ya, jadi kebaikan yang seharusnya bisa dilakukan saat itu kemudian ditunda. Dan itu bukan ciri orang-orang yang solih. Nah, maka dalam ayat tadi wa yusari'una fil khairat wa ulaika minas solihin, dan mereka itulah orang-orang yang solih, termasuk orang-orang yang solih gitu. Nah, jadi sifat orang solih mah bersegera dalam kebaikan. Ya. Jadi sifatnya umum disebut khairat itu kebaikan apapun lah gitu. Nah, itu ciri orang-orang yang soleh. Ya, kebaikan terhadap sesama manusia. Ya, misalnya ada orang tua butuh nyebrang di jalan, kenapa tidak kita bantu seberangkan? Ada orang tua naik angkot susah naiknya turunnya, kita bantu gitu kan. Ada orang yang terlalu berat membawa barang bawaan, bantu. Itu adalah segala bentuk kebaikan. Ketemu orang ucapan salam itu adalah kebaikan. Bersilaturahmi itu adalah kebaikan. Menengok orang sakit itu adalah satu kebaikan. Mengajarkan kebaikan itu adalah satu bentuk kebaikan juga. Berbicara yang baik itu adalah kebaikan. Santun kepada orang lain itu kebaikan. Dengan memberikan segelas air ya, kepada orang yang membutuhkan air itu satu kebaikan. Bahkan kalau kata Nabi sampai mangyukeun cai pada orang itu satu kebaikan. Nah, ini hadirin sekalian, nah terhadap segala kebaikan, terhadap sesama manusia, terhadap hewan, ya, memberikan makan hewan yang lapar itu adalah kebaikan. Bahkan ada orang yang akan diampuni dosanya bisa sampai masuk surga gara-gara apa? Menolong anjing yang kehausan. Ya. Dan ini kalau saya lihat di TV luar, ada organisasi yang memang peduli terhadap hewan gitu. Hewan-hewan yang sedang sakit di jalanan, ya, terjebak di apa gitulah, diambil dirawat gitu kan, itu kebaikan itu. Ya, jadi kita memahami kebaikan itu bukan hanya terhadap sesama manusia, bisa juga berlaku terhadap hewan, terhadap tumbuhan, itu kebaikan. Ya, memberikan pertolongan kepada teman, memberikan pertolongan kepada tetangga, ini satu kebaikan. Nah, terhadap kebaikan itu jangan sekali-kali kita mengatakan teu sabaraha gitu, menganggap kecil. Tidak seperti itu. Kebaikan apapun ya, itu adalah tetap akan memiliki nilai. Bahkan sampai kepada memberi petunjuk arah jalan lah gitu. Itu adalah satu
satu kebaikan. Dan ternyata kalau lihat dalam penjelasan Nabi, al khairu katsirun wa qalilun fa'iluhu. Ari kebaikan mah banyak gitu. Peluang seseorang melakukan kebaikan banyak, ya. Wa qalilun fa'iluhu. Nah, tetapi ternyata yang mengamalkannya sedikit. Jadi peluang kebaikan itu banyak, ya. Nah, tapi ternyata wa qalilun fa'iluhu. Jadi sedikit orang yang mengambil peluang kebaikan itu, gitu. Ya. Nah, ini tentunya bagi kita sebagai seorang Muslim, ya, terhadap amal-amal kebaikan yang seperti itu, yang sifatnya dengan sesama manusia, sosial kemasyarakatan. Nah, ini harus disegerakan, ya. Artinya tidak boleh ditunda-tunda, ya. Nah, ini hadirin rahimakumullah, yang pertama, ya. Jadi kita bersegera dalam melakukan segala macam amal-amal kebaikan. Nah, kemudian yang kedua, at-ta'jilu fit taubah. Kita harus bersegera dalam apa? Dalam taubat. Jadi taubat itu tidak boleh ditunda, ya. Sebab ketika seseorang bertobat, kemudian nyawa sudah berada di tenggorokannya, terus bade sahoseunana gitulah, itu taubatnya sudah tidak diterima oleh Allah. Nah, maka taubat itu juga tidak boleh ditunda. Kita harus bersegera. Dan kita paham bahwa semua manusia itu pasti pernah melakukan keburukan, pasti pernah melakukan dosa. Dan alamat kebaikan itu adalah ia senantiasa mengingat terhadap dosa-dosa yang sudah dilakukan, ya. Ya, ingat, menyesal. Nah, itu rangkaian tobat seperti itu, ya. Jadi rangkaian tobat itu, ya, kita menyesali terhadap apa yang sudah yang dilakukan oleh kita, berupa keburukan, berupa maksiat, berupa dosa. Ada penyesalan di dalamnya. Itulah orang yang bertobat dan tidak mengulanginya lagi. Bagaimana ketika kita sudah bertobat, kemudian mungkin kita nyimpang lagi, gitu. Nya tobat deui, gitu kan. Terus seperti itu, ya. Nah, cuma juga bukan berarti taubatnya disebut lamun di urang mah taubat sambal, ya. Jadi kapokna harita wungkul, gitu. Belakangan kemudian diulangi lagi. Nah, disebut taubat itu sebetulnya mengakui kesalahan, menyesal, kemudian tidak mengulangi lagi dan mengganti dengan yang kebaik-baik saja. Itulah orang yang taubat, ya. Mengganti dengan yang baik. Keburukan yang lalu itu diganti dengan kebaikan saat ini dan masa yang akan datang. Itulah orang yang taubat. Dan memang terhadap taubat ini pun oleh Allah diungkapkan dalam Ali Imran ayat 133, ya. Ali Imran ayat 133. Ali Imran surat yang ketiga. Wasari'u ila magfiratim mir rabbikum. Nah, di situ. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Rabbmu. Nah, jadi sifatnya terhadap mohon ampun, ya, beristighfar. Istighfar salah satu rangkaian dari taubat juga, ya. Ini sifatnya adalah wasari'u. Wasari'u itu ya sama dengan at-ta'jilu. Berarti apa? Bersegera. Kenapa taubat harus disegerakan?
kalau seseorang bertobat, maka dosanya itu diampuni. Ya, seakan dia tidak berdosa, itu orang yang tobat. Ya. Tapi ketika dia tidak bertobat, kemudian dia keburu meninggal, nah ini yang akan menjadi masalah adalah seperti itu. Ya. Karena kita tidak tahu kapan kita meninggal, ya. Nah maka harus segera didahulukan yang namanya tobat itu, ya. Tidak boleh tunda-tunda. Dan ternyata hadirin jamaah sekalian, Allah masih ada rasa cinta terhadap orang yang walaupun ia berdosa tapi kemudian ia bertobat, gitu. Jadi Nabi sampaikan, innallaha yuhibbul abdal mu'minal muqtatanat tawwab. Ya. Allah mencintai seorang hamba mukmin di situ yang berdosa tetapi ia bertobat. Bahkan yang namanya dosa ini rasa-rasanya tidak akan ada orang yang terbebas dari dosa. Bahkan dalam satu penjelasan yang lain, kalau semua manusia ini tidak pernah melakukan dosa, Allah akan ganti, ya, manusia itu dengan orang-orang yang pernah berbuat dosa, kemudian dia beristighfar, kemudian dia tobat ke Allah, gitu. Nah, jadi manusia itu udah pasti seperti itu. Ya, di kajian malam Senin yang minggu keberapa itu membicarakan tentang itu, ya. Kiat-kiat hijrah yang di dalamnya ada bagaimana kita memandang dosa yang kita lakukan, gitu. Tapi bukan berarti lantas dengan pernyataan itu kita dengan seenaknya berbuat dosa, gitu. Kayak gampang tobat ya, gitu. Kayak dosa deui, tobat deui. Nah, taubat yang seperti itu berarti hakikatnya bukan taubatan nasuha, bukan. Taubat yang sesaat, gitu. Dan kalau taubat yang nasuha itu adalah tidak mengulangi lagi. Tidak mengulangi lagi. Nah, bahkan dalam kajian di malam Senin itu, dosa kecil yang kita anggap, nah, itu bisa menjadi satu kumpulan dosa besar kalau sering dilakukan secara terus menerus, gitu kan. Dan sebetulnya bagi kita yang namanya dosa baik kecil atau besar ya dosa. Yang harus diingat adalah bukan dosa kecil besarnya, tapi kepada siapa kita berdosa, gitu. Nah, jadi konsepnya seperti itu. Bahkan akan lebih lagi Allah cinta kepada siapa? Kepada khusus para pemuda. Para pemuda yang bertobat, ini lebih lagi, ya. Ma min syai'in ahabbu ilallah minasyababit taib. Ya. Tiada sesuatu yang lebih disukai Allah, dicintai Allah daripada seorang pemuda yang bertobat. Kan kalau orang tua tobat pantas lah, gitunya. Pantas kenapa? Tereh beresan, gitu. Iya mah pemuda tobat, padahal dalam hitungan usia umumnya pemuda itu masih panjang, gitu kan. Dia sudah tobat. Allah akan lebih suka lagi pada pemuda yang bertobat kepada Allah, gitu. Sebab yang namanya perilaku dosa itu kan bukan hanya perilaku orang tua, perilaku semua orang, ya. Para pemuda, para orang tua sama, gitu kan. Nah, jadi kalau pemuda bertobat, ini Allah lebih suka lagi, gitu kan. Nah, makanya sekarang fenomena ini cukup bagus, ya, dengan istilah para pemuda hijrah, gitu kan.
komunitas-komunitas hijrah banyak sekarang. Artinya mereka sudah menemukan sesuatu, ya, dan kemudian dia istiqomah di situ, tinggalkan segala keburukan yang lalu, perbaiki hidup saat ini dan ke depan. Tadina jauh karena Allah, jauh ke Allah, jauh karena ibadah, dia semakin istiqomah dalam ibadah. Itulah orang-orang yang kita mengenalnya di saat ini adalah hijrah, ya. Orang-orang hijrah itu akhirnya orang-orang yang bertobat, ya. Jadi orang yang hijrah itu akhirnya orang-orang yang bertobat, ya. Dia menyesal, kemudian tidak balik lagi ke belakang, terus ke depan menjadi lebih baik. Nah ini yang kedua, ya. Jadi kita harus bersegera dalam tobat kita kepada Allah, ya. Bilih teka umuran gitu. Nah sementara Nabi menjanjikan bahwa tobat seseorang itu ketika tobatnya benar diterima oleh Allah, maka dijamin seperti orang yang tidak melakukan dosa, gitu, ya. Kalau taubatnya tobat yang benar, ya, tobat yang disebut dengan taubatan nasuha. Nah bahkan dijelaskan, kullu ibni Adam khotoun wa khairul khotoinat tawwabun. Di sini kullu, semua anak Adam berbuat dosa, gitu. Artinya apa? Semua manusia berbuat dosa. Jadi itu aneh lamun manusia berbuat dosa. Dan memang kecenderungan manusia mah berbuat dosa, gitu. Dan sebaik-baiknya orang yang melakukan kesalahan, yang melakukan dosa tadi adalah dengan cara apa? Bertobat. Jadi kunci nama di tobat, gitu. Nah, cuma jangan sampai hadis ini disalah maknai, gitu. Beres tobat, lakukan nih dosa, tobat tuh dosa. Nah, ini mah mempermainkan kalau seperti itu mah, ya. Nah, jadi orang yang betul-betul taubat adalah mereka yang betul-betul menyesali, kemudian tidak mengulangi lagi dan mengganti dengan yang baik. Dan itu pun masih dalam rentang waktu yang dimana ia masih memungkinkan untuk bertobat, gitu, ya. Sebab nanti ada sudah habis kesempatan untuk bertobat, gitu. Ya, dalam hadis itu ketika nyawa sudah sampai di tenggorokan dia tobat, nah ini tidak diterima. Atau ketika matahari sudah terbit di sebelah barat, kiamatnya, gitu kan, itu sudah tidak ada pintu tobat. Nah ini Nabi menjelaskan begini, innallaha yaqbalu taubatal abdi malam yughargiru binafsihi. Jadi sesungguhnya Allah menerima taubat hambanya selama nyawa belum sampai ke tenggorokan, gitu. Tas badai maut karak taubat, gitu. Nah itu mah tidak diterima oleh Allah. Padahal Allah itu maha penerima taubat seseorang. Allah membuka lebar-lebar pintu taubat di siang hari ketika mereka berdosa pada malam hari. Ketika berdosa pada siang hari, Allah membuka lebar-lebar pintu taubat di malam hari, gitu. Sebesar apapun dosa yang dibawa oleh manusia, Allah masih tetap akan bisa ampuni. Nah ini betul-betul peluang yang sebetulnya harus diambil oleh kita, ya. Dan tidak boleh sekali lagi ditunda-tunda. Dan terhadap dosa ini, nah maka kita harus segera melakukan tobatnya.
Nah hadirin jamaah rahimakumullah, ya. Itu yang kedua ya, at-ta'jilu fit taubah. Jadi bersegera bertobat. Nah kemudian yang ketiga at-ta'jilu fil ibadah. Kalau tadi mah kebaikan, khairat umum, ini dikhususkan fil ibadah. Ya maksudnya kalau tadi sifatnya umum dengan siapapun lah gitu. Yang akan saya jelaskan pada poin ini adalah kaitan dengan ibadah-ibadah formal kita. Khairat itu adalah ibadah. Khairat itu adalah ibadah. Ya. Berlaku baik terhadap sesama manusia itu ibadah. Berlaku baik terhadap alam itu adalah ibadah. Gitu. Nah, demikian pula terhadap ibadah-ibadah yang sifatnya ritual. Ini pun tidak boleh ditunda. Ya. Harus bersegera kita melakukan ibadah itu. Misalkan sholat, ya, kalau sudah datang waktunya itu tidak boleh ditunda, nggak boleh. Segera kita lakukan. Dan ini nampaknya ya, masih banyak umat Islam yang ngukurnya dengan rentang waktu, ada bagian awal, bagian tengah, bagian akhir gitu. Padahal yang paling dicintai ibadah sholat itu di bagian mana? Bagian awal. Dan segala kebaikan apapun yang paling disuka adalah di bagian awal gitu. Memang as-sholatu ala waktiha, sholatlah pada waktunya. Pada waktunya ini kan terbentang panjang. Ya. Sholat duhur ya, pada waktu nanti panjang dari waktu awal sampai waktu akhir gitu. Nah, karena kita memahaminya ada jam 2 ge masih kene waktuna gitu. Jam setengah 3 ge masih kene waktuna. Nah, yang harus kita kedepankan adalah justru bersegera ketika sudah datang masuk waktunya di awal waktu gitu. Itu artinya bersegera. Ya, bahkan ideal nama sebelum dikumandangkan adzan kita tuh siap-siap gitu kan, udah siap wudu misalkan di rumah gitu. Ya. Ini bersegera namanya. Termasuk untuk kegiatan sholat Jumat ini juga harus bersegera. Ya. Sholat Jumat itu harus bersegera. Dan ini karena memang dari kebiasaan hariannya tidak bersegera, maka ketika sholat Jumat pun lengle gitu, tidak bersegera. Ini hampir di setiap masjid. Nah, seringkali Jumatan di banyak masjid lah gitu, baik sebagai khatib ataupun sebagai makmum, memang fenomenanya hampir sama. Ya, memahaminya disebut Jumatan teh engkewe sholatna gitu. Padahal rangkaian sholat Jumat itu dengan khutbahnya gitu, dengan mendengarkan khutbah. Bahkan ada dalam satu penjelasan, malaikat itu mencatat di mana di pintu masuk masjid orang-orang yang datang untuk sholat Jumat. Ya. Dan ketika khatib sudah mulai naik mimbar, dalam hadis itu tos dicatat deui gitu. Artinya apa? Ketika seseorang datang ke masjid mau melaksanakan sholat Jumat, walaupun sah sholat Jumatnya tos kaliwat gitu. Kalau khatib sudah naik mimbar gitu. Nah, sementara kan umumnya menghadiri sholat Jumat teh engke we nunggu sholat. Khutbahnya abaikan gitu. Sehingga kalaupun sudah datang di sekitar masjid, masih kena ngobrol gitu kan di belakang misalkan, atau tidak segera masuk masjid. Nah ini hadirin
jamaah sekalian, tidak seperti itu ya. Kita harus at-ta'jilu fil ibadah, segera. Ya, kalau Jumatan mulainya jam berapa sekarang? 12.44 misalkan. Ya, telatnya setengah 12 lah gitu, sudah ada di dalam masjid gitu. Ya, bahkan kalau orang tua dulu memang betul-betul memperhatikan lah gitu, di jam 11 gitu kan, setengah 11 Jumatan teh di masjid gitu. Ya, komo kalau di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, wah itu sudah pasti lagi itu mah. Ya. 2 jam, 3 jam sebelumnya itu harus sudah masuk ke area masjid. Kalau enggak, ya nggak kebagian di dalam, paling di pelataran masjid. Ya. Apalagi sholat Jumat, sholat duhur, sholat asar juga sama gitu kan. Nah, ini dalam satu penjelasan yang sampaikan tadi begini, Nabi menyampaikan, idza kana yaumul jumu'ati waqafatil malaikatu ala babil masjid yaktubunal awal fal awwala wa masalul muhajiri kamasalil ladhi yuhdi banatan summa kalladhi yuhdi baqaratan summa kabshan summa dujajah summa baydatan faida kharajal imam tawu suhufahum yastami'una dzakra. Ya. Jika tiba hari Jumat, para malaikat berdiri di depan pintu-pintu masjid menuliskan yang hadir pertama dan seterusnya. Dan perumpamaan orang yang berangkat pertama adalah seperti orang yang berkorban dengan seekor unta. Kemudian seperti orang yang berkorban sapi, kemudian seekor domba, kemudian seekor ayam, kemudian sebutir telur. Nilainya teh, jika imam telah hadir, maka mereka para malaikat menutup buku catatan dan menyimak khutbah. Nah, jadi disimak oleh malaikat khutbah Jumat itu. Termasuk ini taman-taman surga, taman-taman majelis ilmu, ini dihadiri oleh malaikat. Dihadiri oleh malaikat. Jadi malaikat bertugasnya sampai apa? Sampai khotib naik mimbar kemudian menyiapkan khutbah, itu buku catatan itu ditutup. Artinya apa? Berarti anu telat mah teka bagian, teka catat, teka absen gitu. Teka hadirkeun ku malaikat. Nah, ini entah tidak tahu ataukah memang tidak tertarik atau seperti apa gitu. Yang jelas faktanya banyak umat Islam yang mengabaikan khutbah Jumat gitu. Nah, padahal sholat Jumat itu rangkaiannya dengan khutbah. Beda memang dengan hari menunggu sholat mah kita wegah ya. Tapi ketika menunggu saum, menunggu buka saum, wah eta mah semua pada menunggu Pak. 15 menit acan buka ge, wah tos siap-siap kan gitu, segala dijajar-jajar dihidangkeun, cai tos dicucurkeun kayak bisi panas teuing pas waktu. Betul-betul persiapan kita kalau ingin berbuka. Memang diajarkan, disunahkan buka juga harus segera, tapi sebetulnya tingkatan hukumnya lebih tinggi sholat, apalagi sholat Jumat gitu. Harusnya kita menunggu sholat Jumat itu gitu, sama seperti menunggu kita berbuka gitu. Hari palebah nunggu berbuka mah semua umat Islam kompak eta mah. Semua pada nunggu di antosan leres eta mah gitu nya. Hoyong segera gitu kan, hoyong segera buka. Ari palebah salat mah tong boroning nunggu ya kan. Telat oge hese kadang kala kan gitu. Ideal mah salat juga harus nunggu. Bahkan dalam penjelasan yang lain, ketika seseorang menunggu salat
sudah di masjid, itu Allah mencatat seperti halnya dia sedang melaksanakan sholat. Ya. Jadi yang nunggu sholat itu memiliki nilai sholat. Gitu. Ya misalkan kita lah di sini dengan taklim, atau misalkan habis maghrib Pak ini yang ketua nih Pak Sardi ngaji di sini kan sampai isya misalkan, itu dicatat nilai sholat oleh Allah. Jadi menunggu waktu untuk sholat, ya tentunya diisi dengan kegiatan-kegiatan yang baik, ya pada baca Quran, gitu kan, atau kegiatan seperti ini. Ya. Nah, kalau kita lihat apa yang dijelaskan oleh Nabi tadi, ya, yang masuk pertama dicatat kehadiran nomor hiji senilai apa? Senilai unta kurbana gitu. Tapi kade jangan menarik kesimpulan yang salah. Dina hadis ieu nu kadua seperti kurban sapi, kurban domba, kurban ayam, kurban telur. Pas dina waktuna Idul Kurban arek kurban hayam gitu. Arek kurban enog da dina hadis lagi aya. Nah, itu penarikan kesimpulan yang salah gitu kan. Pas bab kurban nanti ada lagi, ya kan, hewan-hewan seperti apa yang bisa dikurbankan. Memang dalam redaksi ini hanya untuk menggambarkan nilai gitu kan, menggambarkan nilai. Ternyata yang lebih awal itu memiliki nilai yang besar, sampai yang terkecilnya itu adalah ya tadi sebenarnya telur gitu. Tos nog mah teu aya deui atos gitu. Sugan tina nog hayam kana nog puyuh, karena nog biit telur apa nama itu motivasi sebetulnya ya. Jadi hadis-hadis yang seperti ada hadis-hadis motivasi agar kita ya bersegera datang menghadiri sholat Jumat gitu. Jangan sampai ditunda. Ada yang datang lebih awal, datang ke masjid ngambil tempat pangjuruna, nyalender karena dinding tibra itu mah. Bukan untuk itu. Jadi naon sangke jamaah sireum eta mah. Naon sireum teh? Ngambil tempat pangsisina terus peureum. Ngambil tempat pangsisina terus peureum, eta jamaah sireum. Nah, ini datang ke masjidnya ya betul-betul sholat dulu 2 rakaat, membaca Quran, atau mau sholat terus dua sampai datang imam, tidak dibatasi, silahkan gitu. Nah, yang mendapatkan unta itu yang seperti itu. Dimana Jumatan datang, aneh di rumah Jumatan teh, tuh make khutbah, langsung sholat, Jumatan teh. Padahal tibra pas khutbahna teh gitu. Teu hafal khutbahna, ujug-ujug komat di dieu Jumatan teh. Padahal memang teu kadangu khutbahna saking ku tibrana gitu. Dan memang bawaan Jumat itu bawaannya apa? Tunduh. Mata kayak basaan kan. Lamun hayang teu bisa sare mah hadiri salat Jumat geura gitu. Salat Jumat jadi obat aja nenangkeun diri jang tibra gitu kan. Padahal khutbah itu untuk didengar. Bahagian dari ibadah Jumat itu adalah mendengarkan khutbah. Saking harusnya mendengarkan khutbah, aya anu elek balah khutbah mah ada orang anu ngageunggeureukkeun, hai ulah elek, itu sudah rusak. Jadi ketika sedang khutbah mah fokus aja dengarkan khutbah gitu. Nah ini yang kadang kala ya, atau mungkin banyak lah oleh umat Islam masih belum memperhatikan itu ya, sehingga datang ke masjidnya pak akhir-akhir ya. Kan kalau di Al-Falah mah khutbah teh paling baru berapa orang barijeng duduk nage pas sholat rek gitu, tidak berusaha mengambil sop yang utama gitu. Padahal keutamaan itu, keutamaan sop yang pertama itu bagus. Di urang mah kulantaran budaya orang Sunda teh ya, mangga gitu. Jadi
budaya Sunda mengedepankan orang lain kan seperti itu. Jadi sap oke mangga kapayun kan gitu. Nah ini apa hal yang memang perlu kita pahami ya, dan perlu kita aplikasikan dalam ibadah kita seperti itu. Nah yang keempat, yang terakhir adalah at-ta'jilu fi qada'id dain, bersegera dalam membayar hutang ya. Ya. Bersegera dalam membayar hutang. Ketika dia punya hutang, sudah punya duit, tapi tidak segera dibayarkan, itu dolim orang yang seperti itu. Beda dengan orang yang mau membayar niat tapi uangnya belum ada. Itu mah lain lagi ceritanya gitu kan. Ini mah orang yang punya hutang, duitnya sudah ada tapi tidak segera dibayarkan. Ia sudah berbuat dolim seperti itu. Allahu Akbar, Allah. Nah ini hadirin jamaah rahimakumullah. Nah, itu kita berbicara tentang at-ta'jil ya. Jadi bersegera. Ya termasuk juga dengan menyegerakan pemulasaraan jenazah. Ya, ini juga harus disegerakan. Ya, tidak tunda-tunda. Ya. Nah ini hadirin rahimakumullah. Nah yang saya sampaikan tadi ini dari Nabi ya, mu'addu ghani dzulmun wa idza utsbi'a ahadukum ala maliin falyatba. Penundaan pembayaran utang oleh seseorang yang mampu adalah kezaliman. Ya, jadi matlul ghaniyyi dulmun, jadi kedoliman. Jadi pembayaran hutang anu ditunda-tunda padahal dia memiliki kemampuan, itu satu kedoliman. Ya. Nah, tapi kalau memang belum ada, itu beda lagi, tidak dikatakan sebagai satu kedoliman. Dengan dia punya niat untuk membayar saja, ya itu sudah bagus. Tinggal menunggu barangkali ada rezekinya. Ya. Nah ini hadirin jamaah rahimakumullah, beberapa takjil ya, yang harus kita lakukan. Ya. Jadi yang pertama, takjil dalam segala macam bentuk kebaikan, amal-amal sosial dengan sesama manusia gitu. Yang kedua adalah at-ta'jil dalam hal taubat, ya, harus segera kita bertobat. Kemudian yang ketiga, at-ta'jil dalam kaitan dengan ibadah, tidak boleh ditunda-tunda, harus segera. Dan yang terakhir, at-ta'jil dalam membayar hutang. Nah ini tidak boleh kita anggap sepele, ya. Justru ini akan menjadikan kualitas diri kita sebagai seorang mukmin akan diukur dengan itu gitu. Ya. Apakah ia termasuk orang yang bersegera ataukah tidak? Dan gara-gara tidak termasuk kepada orang yang bersegera, nilai bisa hilang gitu. Nilai bisa hilang. Ya, termasuk dalam tadi kaitan dengan sholat Jumat oleh Allah oleh malaikat tos teka daftar gitu. Kalau seseorang datang ke masjid sudah imam naik mimbar, ya terkecuali ada hal misal kita dalam perjalanan, itu beda lagi lah ceritanya. Ini orang yang sengaja seperti itu. Dan nampaknya masih banyak di kalangan umat Islam yang masih seperti itu. Ya, mari kita tentunya doakan yang mudah-mudahan saudara-saudara kita yang masih belum ada fokus perhatian ke hal yang seperti itu, mudah-mudahan senantiasa diberikan petunjuknya oleh Allah untuk bersegera, dan termasuk kita yang ada di sini gitu kan. Setelah paham, setelah tahu, setelah mendengar pembahasan ini, maka kita harus bersegera. Mudah-mudahan
Allah mengampuni dosa-dosa kita semua. Baik hadirin jamaah rahimakumullah, demikian yang saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Kita tutup dengan doa tutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alallahi tawakkalna wa ilaihil masir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.